Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan, yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diantara salah satunya dari rahmat dan nikmat serta hidayah dari Allah tersebut adalah pada kesempatan ini kita bisa dengan mudahnya melangkahkan kaki dan melambaikan tangan menuju ke tempat yang insyaallah mulia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram bab syarat-syarat sholat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi, ma sesuatu bainal masyriqi di antara barat di antara timur wal maghrib dan maghrib atau barat, kiblat. Rawat dalam meriwayatkan wa hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa qawwah, dan telah menguatkan wa hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini menceritakan bahwa kita diperbolehkan sholat dengan menghadap ke arah manapun, juga jika tidak diketahui arah kiblat yang sebenarnya. Seperti yang sebelumnya, yang penting kita ada upaya mencari tahu tentang arah kiblat. Ketika kita yakin itu arah kiblat, maka kita langsung melakukan, meskipun ternyata itu salah. Sehingga hadis ini dijelaskan bahwa di antara timur maupun barat, disitulah ada kiblat. Jadi ke arah manapun, yang penting pada saat itu kita yakin bahwa di sanalah kiblat, maka kita boleh melakukannya. Meskipun ternyata begitu sudah diketahui atau setelah beberapa waktu kemudian baru diketahui ternyata kiblatnya adalah salah. Wa an Amir, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu, dari Amir bin Rabi'ah qala berkata Amir bin Rabi'ah, ra'aitu, tahu saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sholat Nabi atau Rasul ala rohilatihi, atas kendaraannya, khaisu, dimana saja, tawajjahat, menghadap rohilah atau kendaraan, bihi, dengannya. Muttafaqun, telah disepakati alaihi atas hadis. Zada, menambah Al-Bukhari, Imam Bukhari, yumi'u, memberi isyarat Nabi, biroksi, dengan kepalanya, walam yakun, dan tidak ada, yasna'u, berbuat Nabihu akan isyarat, fil maktubati, di dalam sholat wajib.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Amir bin Robi'ah pernah melihat Rasulullah SAW naik kendaraan atau naik onta, kemudian sholat, dan sholatnya itu menghadap ke, terserah ontanya itu jalan kemana, Nabi yang penting menghadap ke depan. Jadi ketika naik kendaraan maka cukup menghadap ke depan kemudian sholat. Di sini ditambahin oleh Bukhari, Nabi berisyarah dengan kepalanya. Namun beliau tidak melakukannya untuk sholat wajib. Artinya pokoknya pada saat mau sholat, ketika kita sudah wudhu, kalau belum wudhu kita bertayamum, kemudian kita menghadap ke depan langsung takbiratul ihram. Sholat kalau dulu pakai onta atau kuda maka sholatnya di atas kuda. Kemudian kudanya mau menghadap kemanapun, yang penting kita sholat di atas kuda, terserah kudanya mau menghadap arah mana, atau kita sholat di atas ontanya mau jalan kemanapun, menghadap ke arah manapun, sholatnya tetap sah. Tetapi ada hadis yang lain nanti diceritakan bahwa sebelum melakukan sholat itu diarahkan dulu kendaraannya atau ontanya atau kudanya itu diarahkan menghadap kiblat dulu, baru takbir. Habis itu setelah itu terserah ontanya mau jalan kemana atau kendaraannya mau jalan kemana, arahnya mau menghadap kiblat maupun tidak. Yang penting pada saat pertama telah menghadap kiblat. Tetapi kalau pada saat sekarang, apalagi kalau naik kendaraan sekarang, naik mobil, naik pesawat, itu kan kita langsung menghadap ke depan, jadi nggak perlu menghadapkan kendaraan kita untuk menghadap ke kiblat. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud min hadis Anas, dari hadis Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Anas, wa kana, dan adalah Nabi idza safaro, apabila melakukan perjalanan Nabi, fa'aroda, maka menghendaki Nabi ayat atau wa'a, bahwa melakukan sholat tatawu atau sholat sunat Nabi, istakbala, menghadapkan Nabi bina kotihi, dengan kendaraannya al-kiblat, akan kiblat. Fakabbaro, kemudian bertakbir, tsumma sholat, kemudian sholat Nabi haitsu kana, kemana saja, haitsu kana, haitsu kemana saja kendaraan, kan haitsu kemana saja kendaraan, karena adalah kendaraan, wajhu menghadap kendaraan, wajhu menghadap rikabihi kendaraannya. Nabi wa isnaduhu, dan sanadnya hadis hasanun hasan. Hadis ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika Nabi, menurut hadis ini hadis dari Anas, bahwa ketika Nabi melakukan perjalanan dan hendak melakukan sholat tatawu atau sholat sunnah, maka Nabi mengarahkan kendaraannya terlebih dahulu untuk menghadap kiblat, kemudian Nabi bertakbir. Setelah bertakbir kemudian terserah jalannya kendaraan, mau mengarah ke, mau sholatnya itu nanti menghadap ke kiblat ataupun tidak. Tapi intinya adalah sholat itu wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak diketahui arah kiblatnya, kita harus berupaya dulu mana arah kiblatnya. Setelah kita menduga itu arah kiblat, maka kita melakukan menghadap, meskipun nanti setelah sholat baru ketahuan ternyata kiblatnya salah. Akan tetapi pada zaman sekarang ada HP, ada alat-alat yang lainnya, bisa diketahui dengan mudah mana arah kiblat. Termasuk sholat di kendaraan itu yang penting menghadap ke depan, maka bisa dilakukan sholat di kendaraan. Kalau dulu kendaraannya binatang, hewan, baik kuda maupun unta, maka sekarang kendaraannya mobil, kereta api, pesawat, kita cukup menghadap ke depan, bertakbir dengan cara duduk di kursi, seperti sholatnya orang
yang tidak bisa berdiri, jadi sholatnya sambil duduk. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Khudri radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu, dari Sa'id bin Khudri anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ardu, bumi, kulluha, semuanya bumi, masjidun, tempat sujud, illal makbarota, kecuali kuburan, wal hamamah, dan WC. Rawa, telah meriwayatkan, akan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan, menerangkan bahwa semua bumi itu adalah tempat masjid, tempat sujud, bisa dijadikan tempat sholat. Illal makbaroh, kecuali kuburan. Jadi dari hadis ini bisa difahami semuanya boleh kita melakukan di mana aja sholat. Yang penting yang pertama tidak di kuburan, yang kedua tidak di WC. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita dilarang melakukan sholat di kuburan, termasuk di area pemakaman atau kuburan, untuk lebih hati-hatinya. Sehingga masjid-masjid kalau bisa jangan ada di tengahnya ada kuburan, kecuali Masjid Nabawi, karena di situ ada kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar. Kemudian pengecualian yang kedua adalah WC. Jadi kita dilarang sholat di WC. Jadi tadi saya ulangi lagi dari hadis ini bahwa kita boleh sholat dimanapun kecuali dua tempat, yaitu kuburan dan WC. Wa ani ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma, dari keduanya, anan nabiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah melarang Nabi ayu sholat, bahwa sholat orang fi sabai mawatina, di dalam 7 tempat. Al masbalah, yaitu tempat sampah, wal mahzaroh, dan penjagalan, wal makbaroh, dan kuburan, wa qari'atil toriki, di tengah jalan, wal hamami, dan WC, wa ma'atinil ibili, dan kandang unta, wa fauqa dhuhri baitillah, dan di atas di atas atapnya Ka'bah. Ta'ala, maha tinggi Allah, telah meriwayatkan akan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa do'afa, dan mendoifkan akan hadis. Hadis ini menceritakan bahwa ada 8 tempat yang dilarang oleh Nabi untuk kita pergunakan sholat. Jadi yang pertama tadi hadis yang sebelumnya itu ada 2 tempat, yaitu kuburan dan tempat sampah, tempat dan WC. Sedangkan yang ini ada 7 sab'a mawatin, yaitu ada 7 tempat. Yang pertama al-masbalah, yaitu tempat sampah. Kita dilarang melakukan sholat di tempat pembuangan sampah. Wal mazzaroh, dan penjagalan. Nah, ini kemungkinan karena penjagalan itu kan banyak mungkin kecipratan darah, sementara darah itu hukumnya najis. Wal makbaroh, dan tempat pemakaman atau kuburan, seperti dijelaskan di hadis yang sebelumnya. Wa qari'atit thariq, pemutus jalan atau di tengah jalan. Wal hamam, dan WC. Di hadis sebelumnya juga sudah ada, artinya hadis ini melengkapi hadis yang sebelumnya. Wa ma'atinil ibil, dan kandang unta. Wa fauqa dhuhri baitillah, dan di atap
atau di atas atap Ka'bah. Jadi 7 tempat itu dilarang untuk dilakukan sholat: tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, tengah jalan, kamar mandi, kemudian kandang onta, dan Ka'bah. Itu tempat-tempat yang kita dilarang oleh Nabi untuk melakukan sholat. Wa an Abi Marsadin, dan dari Abi Marsad Al-Ghonawi, bangsa Ghonawi, kola berkata Abi Marsad Al-Ghonawi, sami itu mendengarkan saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah, tusollu, janganlah sholat kamu ilal kuburi, di atas kuburan, wala tajlisu, dan janganlah duduk kamu alaiha, di atas kuburan. Rawah, telah meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi telah melarang kita untuk sholat di kuburan, di atas kuburan, atau di kuburan, atau kalau mau lebih hati-hati di area pemakaman atau penguburan. Wala tajlisu alaiha, dan kita juga dilarang menduduki kuburan. Kalau kita perhatikan pada saat mengantarkan jenazah ke pemakaman, ke penguburan, begitu banyak saudara-saudara kita pada saat sambil menunggu prosesi pemakaman, yaitu menurunkan makamnya atau mayatnya ke tanah, ke pemakamannya, ke dalam tanah liang lahatnya, itu mereka sambil berceritaan sesama temannya duduk-duduk di atas kuburan-kuburan di sampingnya. Padahal ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari beberapa yang sudah hadis yang sudah dibacakan dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan ini, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, bahwa sholat itu diantara salah satu syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian pakaian harus menutup aurat, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Kemudian pada pertemuan ini sholat harus menghadap ke kiblat. Bahkan Nabi dalam satu hadisnya, termasuk Nabi pada saat berkendara dengan menggunakan kuda maupun unta, Nabi menghadapkan kiblat terlebih dahulu, baru mengangkat tangan untuk bertakbir. Setelah itu terserah kendaraannya mau mengarah kemana, mau mengarah ke kiblat maupun tidak. Yang penting yang pertama menghadap kiblat. Artinya ini sangat-sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat, kecuali bagi yang tidak mengetahui arah kiblat, kebingungan, mungkin habis perjalanan jauh kemudian nggak tahu arah. Nah, boleh memperkirakan arah kiblatnya di mana. Tetapi jika di kendaraan cukup menghadap ke depan. Kemudian yang selanjutnya tempat. Jadi tempat ini juga menentukan. Jadi syarat sahnya sholat diantaranya adalah tempatnya. Tempatnya juga harus bebas dari najis. Makanya di sini ada beberapa tempat yang dilarang. Ada yang 7 tadi, yaitu ada tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, tengah jalan, kamar mandi, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Itu dilarang. Jadi tempat menentukan termasuk syarat sahnya sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.